gejolak yang terjadi di Papua maupun di Aceh. Berbunyi, bersuara tapi nggak kelihatan orang yang bermain di dalam. Ini saya ngomong aja dia. Kan kemarin saya juga dengar, ngapain pasang bendera? Oke pemirsa, saat ini Musato bersama para senior, baik dari relawan maupun praktisi hukum dan juga tokoh masyarakat. Kalau kita melihat 1-2 hari belakangan ini, terutama hari ini maupun kemarin, ada gejolak minta merdeka di Aceh dan di Papua. Tentu bukan asing lagi, tetapi gejolak ini muncul H-1 menjelang hari kemerdekaan RI yang ke-81. Nah, ini menjadi satu tanda tanya. Gejolak ini, kalau kita melihat dari kacamata intelijen, di buah pemikirannya Bang Semi, ya, bahwa seperti ada pembiaran. Ataupun kalau di sisi lain, gejolak politik, apakah ada agenda untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, atau ada agenda-agenda lain. Nah, kesempatan pertama, kita akan meminta tanggapan dari paling ujung. Pak Suhadi, saya perkenalkan Ketua Umum Tim Hukum Merah Putih, Bang Semi Tim Garuda 08, Pak Joni sebagai tokoh masyarakat, Pak Kunang juga Tim Hukum Merah Putih. Nah, bapak-bapak ini adalah orang dari timur, terutama yang dekat dengan Papua ya, Pak Suhadi, Pak Bang Semi, Pak Joni, Pak Kunang. Nah, pasti punya referensi terkait sejarah bagaimana Indonesia merdeka, atau paling tidak dengan gejolak yang terjadi di Papua maupun di Aceh. Langsung saja Pak Suhadi, gimana tanggapannya terkait gejolak di Aceh dan di Papua? Mau disoroti lebih ke Aceh kah atau ke Papua? Saya lebih cenderungnya ke Aceh. Oke. Karena kalau di Papua kan hampir setiap hari Ya. posisi dan keadaan-keadaan yang terbangun seperti itu. Tapi di Aceh ini kan sangat sporadis ya. Sporadis. 1-2 hari ini gitu. Ya. Ini yang kita sayangkan. Karena kenapa? Kan juga kita melihat perhatian dan juga eksistensi pemerintah berkaitan dengan pembangunan di Aceh itu juga kan tidak kurang-kurang. Perhatiannya begitu besar dan lain sebagainya. Dan juga kan kita juga melihat ini kan menjelang hari kemerdekaan. Harusnya langkah-langkah yang seperti itu tidak perlu terjadi, karena kan sampai detik ini ya, Aceh ini adalah bagian negara Republik Indonesia. Ya, kalau memang ada usul dan lain sebagainya, kita kan melihat Pak Prabowo ini juga kan orang yang sangat reformis berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan dan juga masalah-masalah penegakan hukum. Harusnya itu dimulai dalam konteks bagaimana berdialog antara daerah dan pusat itu bisa terjalin dengan baik gitu. Karena kan kita juga nggak mau nih negara dalam keadaan seperti ini terus. Nah, apalagi kita juga melihat ya semangat reformasi dalam bidang hukum ya, dan juga pembangunan berkaitan dengan infrastruktur itu kan memang lagi digalakan oleh pemerintahan yang sekarang. Dan bukankah di Aceh itu kan mereka mendapat satu kekhususan sama seperti Papua, DOB juga gitu? Ya itu tadi saya lupa. Ada 3 kan di daerah yang mendapatkan kekhususan kan. Ya, Papua, Jogja, dan juga Aceh. Ya. Ya, di mana di sana malah lebih ekstrim lagi. Ya. DPD-nya itu kan khusus ya. Partainya itu khusus gitu ya, ada partai Aceh. Di Jogja nggak ada, di Papua juga nggak ada. Jadi istimewa sekali kalau berkaitan dengan masalah itu. Nah, kalau dilihat dari semangat seperti ini kan harusnya ada suatu dialog yang memang betul-betul bisa terjalin. Ya. Bagaimana kemudian daerah itu bisa dimanfaatkan dalam segi pembangunan, terus bagaimana pemerintah pusat mengakomodir hal-hal yang memang penting untuk dilakukan di Aceh itu. Itu dulu pendapat saya. Oke. Baik, ini melihat lebih kepada bagaimana pemerintah ya, paling tidak bisa masuk lebih jauh untuk melihat Ya dialog lah. Dialog itu antara masyarakat di Aceh dengan pemerintah di pusat. Nah, kalau semisal dialog itu berjalan, di mana direpresentatifkan kepada pemerintah daerah dan sebagainya, ini bagaimana tanggapan Bung Semi? Apakah ketika dialog itu sudah terjadi kah? Atau mungkin ada pihak-pihak yang memboncengi kah? Ataupun ada hal yang kita katakan bocoran-bocoran yang dalam hal ini
yang seharusnya tidak boleh terjadi, tetapi dia dibiarkan saja begitu karena memang sudah ada dialog gitu. Indonesia sudah melakukan pendekatan yang sangat luar biasa dengan Aceh, khususnya pasca gerakan Aceh Merdeka. Perdamaian sudah terjadi, perjanjian sudah terjadi, dan Aceh sah sebagai bagian dari NKRI. Yang saya mau tanggapi tentang kejadian kemarin di Aceh, bagaimana bendera Indonesia diturunkan lalu diganti dengan bendera Aceh, terus lambang negara burung Garuda diturunkan, ya kan? Itu perbuatan yang sangat luar biasa bagi saya. Ada apa? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi di Aceh? Apakah tidak ada pengawasan atau tidak ada informasi intelijen yang masuk ke negara untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini terjadi? Kejadian gejolak sebelumnya Papua dengan demonstrasi KNPB, Papua Merdeka dan lain sebagainya, kelompok-kelompok organisasi KKB yang ada di Papua melakukan aksi damai, memang pernyataan aksi damai, tetapi di situ ada pengangkangan terhadap institusi sebuah negara yang berdaulat, negara yang punya kekuasaan terhadap wilayah tersebut. Kelompok-kelompok ini tidak bisa dibiarkan melakukan apa saja di wilayah NKRI. Tidak boleh. Ya kan? Ini negara yang sudah mempunyai kedaulatan, dan kita sudah memberikan negara ini sudah memberikan keistimewaan yang khusus bagi Papua maupun Aceh. Ya toh? Di Papua mereka punya lembaga tersendiri, mereka punya Majelis Rakyat Papua, di sana punya DPR yang julukannya sendiri, DPR Rakyat Papua, dan juga di Aceh mereka punya partai sendiri, partai-partai lokal yang konstelasi politik mereka bisa menentukan sendiri. Gubernurnya juga dari partai lokal saat ini, yang mantan Panglima kami atau pimpinan kami itu sendiri. Nah, kalau ada kejadian seperti ini menjelang 17 Agustus, pertanyaan saya simpel. Kemana intelijen negara saat peristiwa ini terjadi? Apakah informasi itu tidak ada? Terus, kenapa kita tidak bisa mencegah gerakan-gerakan ini mengangkangi kedaulatan negara ini? Ini yang penting. Kalau bicara tentang yang tadi, perlu adanya komunikasi daerah dengan pusat. Pusat ini udah melakukan luar biasa pasca kejadian bencana Aceh. Begitu juga presiden ke Aceh, wakil presiden ke Aceh, melihat sebuah perkembangan pembangunan kembali pasca bencana Aceh. Kan luar biasa. Ya kan, dengan kejadian seperti ini, negara sedang diobok-obok, sedang diupayakan dengan pola-pola yang dalam tanda kutip untuk menciptakan perpecahan di dalam negara kita sendiri. Dan kita sebagai warga negara, kita punya hak untuk berbicara. Kemana aparatur keamanan kita? Kemana TNI? Kemana Polri? Kemana Badan Intelijen Negara? Kemana BAIS? Kenapa informasi ini tidak sampai lebih dulu, supaya ada pencegahan-pencegahan yang terjadi? Ini kan penting. Saya garis bawah tadi kan seperti kita lihat seperti ada adu domba ya, kata gitu. Kalau memang sudah terjadi seperti itu, ada dialog ataupun kemudian unsur dari pihak aparat keamanan itu intervensinya mungkin ada tetapi atau terlambat, ataupun mereka dikepung massa dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan Bang Semi juga kan. Ini bukan cuma alasan itu yang dikatakan Pak Suhadi tadi benar. Komunikasi antara daerah, dialog antara daerah dengan pusat itu harus intens. Oke. Ya kan? Nah, aparat di daerah itu intens nggak ke pusat? Ya kan? Supaya bisa mencegah hal-hal ini terjadi. Itu yang penting. Baik. Nah, kalau memang komunikasi ini menjadi satu tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan dan juga pemerintah daerah setempat, nah ini saya pikir perlu dibangun lagi, diperbaiki lagi bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, kembali lagi bagaimana gejolak ini kita melihat Bapak John melihat kira-kira kalau dalam hal pemerataan dalam kesejahteraan ini, di mana tadi Pak Suhadi memberikan suatu garis highlight terkait keistimewaan pada daerah otonomi khusus seperti di Aceh atau di Jogja dan di Papua. Nah, hal-hal seperti itu kan hanya menjadi suatu bonus untuk mereka sebenarnya
ketika pemerintah memberikan satu kekhususan untuk pembangunan kesejahteraan mereka. Nah, ketika hal itu terjadi, menurut Bapak dalam hal gejolak ini, apakah ada pihak-pihak lain yang dimana ketika Bang Semi tadi katakan ada orang yang katakan mau mengadu domba gitu, sementara pemerintah punya tanggung jawab terhadap nasib dari masyarakatnya sendiri gitu loh. Oke, saya coba melihat dari segi perspektif masyarakat Aceh. Masyarakat Karena Aceh. kebetulan Oke. orang tua saya lahir di Aceh. Oh, oke. Nenek saya, kakek saya Oke. lahir di sana gitu, dan saya juga pernah kerja di daerah Dom itu 7 tahun. Jadi memang agak sulit kalau kita mau melihat sejarah. Aceh itu kan belum pernah dijajah ya, dan mereka merasa pada waktu saya kerja di sana itu transportasi umum itu susah. Nah itu ada kayak kecemburuan sosial. Nah tergantung pendekatan pemerintah kepada masyarakat di sana gitu. Nah kalau lihat dari perspektif ekonomi, tapi sekarang kan sudah beda, sudah gubernur, mantan ketua GAM, kepala GAM 2 kali ya, 2 kali ini. Sekarang Pak Mualim. Nah ini mungkin ada kaitan karena saya terlibat kemarin di mana untuk membantu masyarakat Aceh. Di sana kita bikin satu yayasan Peduli Aceh dan juga Peduli Tapanuli Tengah, karena saya juga lahir di Tapanuli Tengah gitu. Nah jadi di dalam hal itu kita membangun, coba melihat apa yang bisa dilakukan di sana. Kita lagi berkonsolidasi dengan Pangdam untuk membangun apa namanya itu ayam telur di sana itu 200.000 di sana untuk masyarakat, karena memang sewaktu terjadi musibah terakhir itu banyak sekali miskomunikasi antara pusat daerah maupun antar daerah itu sendiri yang bikin banyak masyarakat tidak puas. Nah ini kemungkinan ada pergesekan di antara masyarakat sendiri di sana yang menimbulkan, maksudnya yang lagi berkuasa dan yang tidak berkuasa. Mungkin itu yang saya bisa lihat, ada gejolak-gejolak ketidakpuasan itu. Jadi perlu ada pendekatan. Pendekatan itu bisa dari sisi politik, pendekatan kemasyarakatan, kekeluargaan. Nah itu perlu dilakukan. Jadi banyak tokoh-tokoh sebenarnya yang bisa masuk ke sana untuk bisa bicara. Di tempat saya juga anak-anak, kalau anak-anak Aceh datang kita suka bantu, suka bantu mereka, dan kita juga bicara mengenai kondisi di sana gitu. Nah ini kebetulan ini juga nggak tahu kenapa nih bicara Aceh. Ya, jadi saya rasa simbangnya jadi Aceh ya, dan Timur ini. Jadi perlu ada pendekatan. Kemarin itu saya diangkat jadi ketua yayasan untuk di sana. Nah, tapi ya ini kita baru masih mencari dana untuk bagaimana melakukan itu. Saya kemarin diserahkan untuk kebun cabai. Itu ada 26 hektar. Bagaimana mencari pasar untuk mereka. Karena begitu dipanen, tiap kali panen itu 8 ton. Nggak bisa, mau dikirim kemana gitu. Nah, mereka butuh itu, yang seperti itu. Saya coba supply ya mencari pasar, sumber dayanya mereka gitu ya. Nah itu yang seperti itu, mungkin ada toko perusahaan yang bisa memfasilitasi mereka. Apa mungkin ada kompetisi gitu loh, misal supply sumber daya dari mereka yang akhirnya terbatas ke Indonesia, atau mungkin sedang katakan dikapitalisasi oleh pihak lain gitu. Nah di situ dia yang nggak ada gitu ya. Investor itu nggak ada yang masuk, agak takut masuk ke sana karena melihat masa lalu. Jadi banyak investor yang agak ragu-ragu. Jadi situasi ambigu gitu untuk masuk ke Aceh gitu. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Padahal sebenarnya sekarang tuh sudah sangat terbuka gitu. Tambangnya segala macam itu banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan di sana. Jadi perlu mungkin ada, kalau umpamanya kita bisa mungkin ya, saya setuju juga dengan Bang Sam dan Pak Suhardi tadi.
Jadi itu harus dilihat dari sisi itu semuanya. Jangan hanya dilihat dari sisi apa yang kita bilang itu curiga. Oke. Kalau kita mencurigai segala sesuatu, orang gampang akan menjadi ya semua sebenarnya bisa Terprovokasi ya, terjadi dengan ya. isu gitu ya. Jadi itu sebenarnya orang akan berontak kalau umpamanya masyarakat itu nggak puas. Di negara kita aja sendiri pun kan juga banyak yang nggak puas soal kebijakan pemerintah, banyak sekali. Nah ini yang mungkin di dalam situasi yang terjadi bencana kemarin itu pemerintah daerah itu kesulitan sebenarnya untuk melakukan pemerataan di dalam membantu masyarakat yang mengalami situasi yang dampak bencana itu. Gitu. Itu yang mungkin itu yang bisa saya lakukan. Tapi nanti saya juga akan coba tanya teman-teman. Ini mereka ada baru pulang begitu ya kemarin dari Aceh, mungkin saya bisa bantu apa yang bisa dijadikan bisa satu apa namanya masukan gitu, merekatkan ya, artinya usaha untuk tetap merekatkan Aceh dengan Indonesia supaya tidak ada gerakan separatis. Saya ke Bang Kunang sebentar. Ini kita sedikit menyinggung ke konstitusi Bang Kunang. Gimana kan soal Aceh tetap menjadi bagian Indonesia ataupun Papua yang dengan gerakan di KKB dan OPM yang mereka yang masih bergejolak ini, kacamata hukum dan secara konstitusi melihat seperti apa Bang Kunang yang lihat? Tidak terlepas juga dari unsur geopolitiknya itu. Ya. Kalau lihat dari konstitusinya jelas Aceh bagian dari integral dari Republik Indonesia ya, negara kesatuan Indonesia. Kalaupun kekhususan pengelolaan pemerintahan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 atau Nomor 11 tahun 2006 setelah adanya perjanjian Helsinki adalah diterbitkan peraturan kekhususan keistimewaan Aceh, sehingga mereka katakanlah sekarang kalau pemilu pun ada partai lokal tadi disebutkan ya, dan mereka pemerintah pusat sama sekali tidak mengurangi artinya hak-hak politik saudara kita di Aceh untuk mengelola daerahnya sendiri supaya lebih cepat, lebih maju dan sebagainya. Kalau sekarang sudah 20 tahun setelah undang-undang itu berjalan tapi ternyata nggak efektif, ya barangkali mereka harus tanya diri mereka sendiri juga gitu kan ya, karena keleluasaan atau keluasan itu sudah diberikan oleh undang-undang yang otonomi khusus itu, undang-undang istimewa itu 20 tahun lalu. Kan kita ingat perjanjian Helsinki itu kan kalau nggak salah ditandatangani menjelang kemerdekaan juga, bulan Agustus tahun 2005 itu kan di Helsinki itu kan ya. Nah jadi sekarang undang-undang ini sendiri sudah berjalan 20 tahun, kemudian efektif tidaknya itu karena itu sudah didelegasikan ke sana sebagian besar, kecuali pertahanan, keuangan, dan kebijakan luar negeri barangkali itu masih punya Indonesia kan di pusat. Nah saya rasa distribusi desentralisasi ini sudah luar biasa bagus gitu kan, beda dengan Jogja gitu kan ya. Kalau Jogja kan boleh katakan nggak ada gejolak apa-apa dan boleh katakan keistimewaan hanya sekitar budaya saja termasuk di Solo dan sekitarnya. Nah Papua juga sama gitu kan ya, cuman apakah efektif tidaknya itu mungkin pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini mungkin perlu berkomunikasi lebih lanjut terkait dengan hal itu. Ingat kenapa? Komunikasi diceritakan oleh Bang Sami tadi, banyak hal mungkin yang nggak terjangkau, nggak terpikir oleh mereka karena Aceh itu luas sekali ya, jadi nggak kelar sehari keliling gitu, nggak kelar sehari 2 hari gitu kan. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang perlu dilihat juga gitu kan ya. Kita kemarin terus terang merasa bagian dari kita sedikit merasakan duka, kesedihan mendalam ketika terjadi banjir bandang yang ada di 3 daerah itu ya, Sumatera ya. Semua kita turun, semua kita tidak masa terpisah. Kok tiba-tiba hari ini dikejutkan dengan ada pengibaran bendera, ada penurunan bendera putih. Sebagai anak bangsa, terus terang saya merasa sedih juga oleh kondisi seperti itu. Cuma apa daya, itu bisa melakukan apa kan? Kita ada di Jakarta. Sementara orang-orang Aceh di Jakarta ini luar biasa banyak yang di pucuk pimpinan di tingkat nasional. Nah itu kita sayangkan supaya ke depan itu secara konstitusi sudah nggak ada masalah. Artinya minta apa lagi? Kalau sekarang katakanlah kita membandingkan antara negara federal dan negara kesatuan, mungkin mereka itu sudah bagian dari federal sekarang ini prakteknya. Prakteknya itu ya. Memang mungkin tiba-tiba itu dia kalau federasi ini gitu kan. Ini kan begini. Gerakan
separatis. Kegiatan seperti ini biasanya itu akumulasi dari sekian panjang komunikasi yang tidak terlakukan dengan baik atau masalah tidak terselesaikan. Bukan hanya spontan kemarin, makanya kita Bang Semi jadi benar, intelijen kita ngapain aja. Ini kan biasanya orang berontak, biasanya ada masalah. Masalah itu timbul kenapa mulai dari ketidakpuasan kan gitu. Nah itu coba dicari akar masalahnya apa sehingga kita bisa menyelesaikan, bisa melihat masalahnya lebih komprehensif gitu kan. Gitu. Saya rasa ini peringatan keras bagi pemerintah Indonesia, khusus pemerintah pusat, untuk melihat ini jauh lebih bijak gitu ya, lebih luas. Kemudian bagaimana mendinginkan suasana ini, bukan malah tambah panas. Gitu kan. Kalau Papua terus terang udah makan hari-hari kali ya, kan Pak Suhadi tadi tiap hari mengada kalau itu. Jadi yang kebijakan-kebijakan yang diambil sekarang ini mungkin perlu ada evaluasi kembali seperti itu. Jadi kalau melihat dari perlakuan pemerintah pusat Aceh itu kan menurut saya sangat luar biasa. Lebih dari cukup. Ya, lebih dari cukup. Secara sumber dayanya, sumber daya, terus juga posisi kedaerahan ya. Strategis juga berada di aplikasi. Kalau saya melihatnya begini, ini kan kelihatannya nih ya, Pak Prabowo ini sekarang kan lagi banyak juga disorot di dunia internasional terkait masalah hilirisasi, terkait dengan masalah tambang, terkait dengan masalah kekayaan yang memang Pak Prabowo dengan sangat tegas mengatakan, ya tidak mau diintervensi oleh negara lain. Ya, jadi artinya sumber daya itu hendak dikelola oleh bangsa sendiri. Ini kan ada kecemburuan dong dari negara-negara yang dulu sangat menikmati. Berarti Pak Suhadi ingin menggarisbawahi bahwa gerakan separatis ya, kita katakan oleh masyarakat, saya lihat sih gerakan ditunggangi separatis, oleh dari luar gitu. Gerakan separatis ini hanya ditunggangi aja menurut saya. Kepentingannya siapa? Ya kan selama ini kan juga kita dengar kan, ya, ada sebuah lembaga besar di luar negeri yang selalu membiayai ya NGO yang ada di Indonesia. Ini Sampai cuma kemarin masuk juga saya kaget loh. itu Ada masuk sebuah lembaga yang kita anggap harusnya tidak menerima dana, kok juga ikut menerima dana. Dan tujuannya apa? Kan tujuannya terus mau merongrong pemerintahan ringan. Itu. Karena sikap berarti tegas tidak hanya masuk melalui jalur pengusaha atau stakeholder di sana ya, tetapi karena kalau dikatakan kita mencurigai bahwa ada gerak oknum pihak tiga yang menunggangi ini, artinya kan dia bisa masuk ke mungkin ke dalam sendi-sendi ruang kepemimpinan di Aceh, dalam hal ini pemerintah daerah. Kalau kita katakan Bang Semi tadi seperti ada pembiayaan gitu, apakah mungkin seperti itu? Kan kalau saya kalau nggak salah nih ya, coba nanti kalau memang salah jangan juga dijadikan dasar. Itu kan kalau nggak salah gubernur nggak ada di Aceh, kalau nggak salah loh. Kalau nggak salah lagi ke Amerika kalau nggak salah. Coba ini kalau nanti benar ya dimasukin, kalau enggak juga ini. Di luar Aceh. Kan ada suatu tanda tanya loh. Menjelang kemerdekaan kok malah keluar negeri. Nah, ini kan tentunya juga harus menjadi suatu pemikiran dari pusat. Maunya seperti apa sih kan gitu. Cuma saya udah bilang tadi kita nggak bisa berontak karena peristiwa Dili itu adalah peristiwa kelam yang kita ambil dan kita salah langkah berkaitan dengan masalah. Nah sekarang tentunya memang harus ada sikap yang lebih tegas berkaitan masalah ini. Kemarin juga saya jelasin di LCD, harusnya pemerintah itu jangan setiap hari yang kita dengar ngejar-ngejar pajak, terus rakyat, terus yang dikejar-kejar. Itu kemarin saya sampaikan ke Elsinta. Tolong dong, ya, rubah mindsetnya tuh rubah. Pemerintah bekerja bagaimana hilirisasi berjalan dengan baik. Ya. Bagaimana tambang-tambang yang memang menghasilkan untuk kepentingan negara itu dikelola dengan baik. Ya, sumber daya segala macam minyak dan lain sebagainya, emas, tembaga itu benar-benar dikelola. Kesemangatnya tadi saya sudah sampaikan kan, ya. Indonesia tidak mau diintervensi oleh negara lain. Ya semangatnya itu. Rubah mindset ngejar-ngejar pajak rakyat ini
kepada bagaimana kekayaan alam digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Dan kalau itu dibuktikan dan itu memang bisa diberdayakan, kerja-kerja besar pemerintah seperti itu, ya tentunya juga dalam konteks ini, ya itu juga harus peran dari penegak hukum berkaitan dengan masalah korupsi dan lain sebagainya, itu juga harus ditingkatkan. Karena kalau enggak nanti itu bocor kemana-mana lagi gitu kan. Kemarin juga saya juga katakan berkaitan dengan BUMN ya, yang katanya juga mau diselidiki 30 tahun ke belakang. Ya saya pikir itu bagus, tapi apakah itu bisa terjadi? Kan menurut saya wilayah kerjanya sekarang aja nih perbaikin. Kan lucu misalnya sebuah BUMN besar rugi gitu kan. Ini kan sesuatu yang menurut saya nggak masuk akal. Nah kalau di dalam suatu perusahaan atau suatu firma apabila sesuatu yang sudah diberikan modal kemudian mengalami kerugian, yang salah siapa? Bukan pemerintah, tapi orang-orang yang ada di BUMN itu yang mengelola. Ya, contoh misalnya, saya selalu membandingkan yang paling sederhana, itu Garuda. Oke. Ingat loh, tiket Garuda itu tiket termahal di dunia loh. Iya. Tapi korupsi Coba kalau besar. kita lihat ke Singapura dan lain sebagainya, kita bandingkan dengan beli tiket Garuda, Pak, Iya. yang ke dalam negeri ini, itu bedanya jomplang gitu kan, ya. Tapi kok rugi gitu kan? Nah ini kan kurang ajarin namanya, gitu loh. Jadi kasar saya ngomong, karena kenapa? Saya kadang-kadang gedek banget gitu ngedengerinnya. Nah ini dikelola yang dengan baik, ya kan? Bener-bener keuntungan itu didapat. Ya kalau rugi bagaimana caranya? Ya, saya lebih setuju manajemennya orang asing. Ya betul-betul secara profesional, ya kan? Gaji yang sebesar-besarnya. Tapi bagaimana mencari benefit daripada keuntungan BUMN itu, gitu kan? Itu satu. Terus terkait masalah Pertamina, itu juga dikelola dengan benar. Masa minyaknya bahan baku ini dari kita, ya kan? Ya kalau memang itu dikelola dari kita untuk kita dan kepentingannya untuk masyarakat, selesai. Negara ini akan makmur kok. Makanya saya juga kemarin saya bilang, kalau ini nanti Pak Prabowo dapat mengikis korupsi-korupsi yang terjadi di Indonesia, terus kekayaan alam memang betul-betul diberdayakan untuk kepentingan masyarakat, gak usah kampanye, jadi presiden yang kedua kok. Gak usah berdarah-darah ngeluarin uang segala macam, rakyat akan memilih. Papua tidak akan mau merdeka, Aceh juga tidak akan mau merdeka. Karena kenapa? Yaitu semua terjawab berkaitan dengan kesejahteraan. Sekarang ini kan yang dikejar orang itu. Makanya sekarang mindsetnya jangan bicara sebentar-sebentar pajak. Orang jalan kaki mau dipajakin. Ini kan aduh kerjaan apa gini gitu kan? Ya pemerintah harus berani mereformasi gitu kan. Makanya saya juga kemarin juga ngomong, kalau memang di kabinet itu ada sengkuni, ya geser sengkuninya, gitu loh. Katanya untuk penegakan hukum, lakukan itu untuk kepentingan untuk kepentingan masyarakat, ya. Jadi sekali lagi kita dukung pemerintahan ini, sepanjang memang ya retorika yang mau dibangun adalah untuk kemajuan, untuk kesejahteraan dan kemaslahatan orang banyak, masyarakat, dalam hal ini masyarakat. Saya katakan sekali lagi, ya, itu nanti nggak akan ada yang ribut merdeka itu nggak ada. Kita juga kan sekarang ini di dalam negeri nih, ini saya ngomong aja nih ya. Kan kemarin saya juga dengar, ngapain pasang bendera, ya kan? Kita belum merdeka, kita lagi dijajah nih sama oligarki katanya. Loh, makanya kalau kita melihat ke situ, ya jangankan Papua, jangankan Aceh, kita aja di dalam kadang-kadang berpikir seperti itu. Kita kayak nggak merdeka, karena dikejar-kejar oleh negara. Dalam hal apa? Pajak, seperti yang saya katakan tadi. Makanya koridor berpikirnya sederhana, ya. Jangan bicara mindsetnya kepada pajak terus. Bagaimana sumber kekayaan alam ini diberdayakan? Dan kita akan mengawal Pak Prabowo. Ya, jadi Pak Prabowo nggak usah takut berkaitan dengan masalah ini.
gitu. Kalau memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, ya itu dikerjakan sekarang. Tinggal 3 tahun loh beliau. Bagaimana untuk mencapai ke sana? Kan kalau saya lihat dari semangat Pak Purbaya yang selalu ngomong, saya tidak akan mau bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang nggak jelas. Termasuk juga dunia luar. Kalau memang cuma tujuannya ngerecokin, itu kan semangatnya besar. Kita dukung untuk kepentingan itu. Artinya dengan gitu mau minimalisir nilai pajaknya atau sekaligus meningkatkan Ya saya nilai bilang, kita. udahlah jangan bicara pajak-pajak terus. Loh, kalau negara memang negara ini maju, negara ini kaya, kenapa kita mikirin pajak yang saya ceritanya kalau dilihat begitu jadi kita ketawa kan? Kenapa nggak ngejar kekayaan yang memang sumbernya itu katanya besar, kekayaan itu luar biasa. Kenapa itu nggak dikelola? Hilirisasi Ya, dipakai, hilirisasi dipakai, terus Pertamina digunakan efisiensi, untuk kepentingan efisiensi dan kepentingan bangsa dan negara, ya. Terus juga berkaitan dengan pengolahan sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Itu diberdayakan. Kan dulu ada pernah hitungan dari KPK. Saya dengar juga dari Pak Mahfud MD. 2014. Itu kalau dikelola dengan baik kekayaan alam itu. 20 juta. Ya, Indonesia satu keluarga itu dapat 1 bulan 20 juta. Gak kerja tuh. Ya. Nah ini dipikirkan gitu loh maksudnya. Kan kalau udah begitu bukan lagi pajak dong. Narasi yang selalu diajak oleh pemerintah, tapi pemberdayaan kekayaan alam untuk kepentingan masyarakat. Iya. Memang kalau secara survei potensi sumber daya alam kan kita lihat di Aceh maupun di Papua ini kan secara sumber daya alam ini sangat Strategis. iya strategis dan juga produktivitasnya masif gitu. Kalau kita bisa mencontoh di Timur Tengah saja ya, seperti cuman minyak saja itu mampu karena mereka free tax di sana dan PDB-nya sangat besar. Nah ini kalau Bang Semi bisa lihat karena Bang Semi di Papua kan sebelumnya, jadi melihat gejolak ini terus dengan aktivitas produktivitas sumber daya alam di sana seperti apa? Saya sepakat dengan yang dikatakan Pak Suwadi tadi bahwa adanya gejolak terjadi di daerah, ya seperti juga Pak John sampaikan, karena pertama pengolahan hasil daerah itu masih diintervensi oleh pemerintah pusat, ya kan? Masih diserot oleh pemerintah pusat dan akhirnya menghadirkan begitu banyak perlawanan dari daerah, khususnya Papua dan Aceh, karena merasa tidak ada keadilan. Sedangkan pembangunan yang terjadi untuk Papua dan Aceh itu sangat minim dari era Soekarno. Jadi jauh antara Jawa dan Aceh, Jawa dan Papua, Sulawesi dan Papua dan lain sebagainya, ini berbanding jarak yang sangat jauh. Dan ketika mereka punya sumber daya, ketika mereka punya hasil bumi, ya mobilisasinya begitu sulit. Di era pemerintahan Pak Jokowi coba untuk membangun infrastruktur, untuk mencoba bagaimana mobilisasi itu berjalan dari daerah ke kantong-kantong distribusi besar, itu bisa berjalan dengan baik. Tapi 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu tidak cukup untuk itu. Dan seharusnya dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Ya toh? Tapi kan kita harus melihat panas yang terjadi saat ini, itu situasi panas yang ada di Aceh, begitupun Papua. Kalau saya katakan, siapa yang bermain di bawah tempurung nih ceritanya? Kalau saya istilahkan ini permainan bawah tempurung, ya kan? Berbunyi, bersuara tapi nggak kelihatan orang yang bermain di dalamnya, ya toh? Nah, kita sebagai warga negara, kita harus melihat secara spesifik. Apa yang dikatakan Pak Suwadi tadi benar. Negara fokus dengan pajak, tapi negara tidak mau mengolah dengan baik apa yang dimiliki oleh bangsa ini. Potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Kita berada di rotasi bumi, Pak. Ya kan? Kita berada di pusat rotasi. Ya, pusat Katulistiwa. Kalau kita mau pakai, ada seorang tokoh geologi yang mau melakukan pengujian, dia lempari itu magnet-magnet di global. Ketika diputar dengan kencang, persoalannya magnet itu semua berkumpul di pusat Katulistiwa. Artinya apa? Semua bahan elemen tambang itu ada di pusat kita. Dan kita sangat kaya untuk itu. Kenapa kita tidak contoh kepada Cina? Contohnya, Cina mereka mem-BUMN-kan semua perusahaan.
Di plat merah kan gitu ya. Diplat merahkan semuanya supaya apa? Pengolahannya baik dengan pengawasan yang begitu ketat, dan Cina mampu membangun diri mereka menjadi sebuah bangsa yang luar biasa besar. Ya, toh? Dari sisi ekonomi, politik dan lain sebagainya mereka begitu kuat. Jadi persoalan sekarang itu ya Indonesia kadang-kadang melihat itu sebagai satu kapitalisme, jadi musuh kapitalis gitu. Bukan begini. Ketika kita mengolah dengan baik dengan sendiri dari rakyat untuk rakyat itu sendiri, yang seperti tadi disampaikan, kita nggak perlu kerja. Ya. Kita lebih hebat dari Brunei. Ya, Kita lebih hebat dari Malaysia. Jadi kita lebih hebat dari Jepang karena sumber dayanya ada di kita. Ya. Gitu loh. Kenapa hal yang kita hebat ini kita seperti kabin conge, Iya. gitu loh. Bahan bakunya diambil, Ya. ketika menjadi barang jadi kita beli. Itu penegasannya pada kita kalah di value editnya gitu kan. Iya, dan kita fokus dengan tadi pajak. Negara mengejar masyarakat untuk bayar pajak, mendapatkan pendapatan untuk pajak. Sedangkan contoh, ketika investasi datang ke Indonesia, ketika mau dilakukan proses investasi dengan luar biasa pendapatan di negara, peraturannya dipersulit, Ya, ya. Regulasinya itu. regulasinya dipersulit, Duit lagi. ya kan? Duit lagi, persoalan untuk koordinasi ini dan itu, Minta dan ini jatah terjadi, dan ini harus diperangi korupsi Ya, ya, ini, ya, betul. gitu loh. Kalau presiden tidak mampu mengawasi kabinetnya sendiri, presiden tidak mampu untuk melihat kinerja dari kabinetnya sendiri, presiden bisa gagal. Karena syarat birokrasinya kita itu terlalu Kejadian Aceh, kejadian Papua itu jangan dibiarkan menjadi api dalam sekam. Setuju. Karena mereka berupaya untuk mengganggu pemerintahan ini, udah berupaya demo Jakarta ditunggangi dan lain sebagainya, ditunggangi sampai kasus dibiayai malah. Nah, ini indikasinya ke sana ada. Tapi secara moral tuh mereka sebenarnya tidak ingin pisah dari NKRI sebenarnya. Tidak ada yang mau pisah sebenarnya kalau mereka merasa ada keadilan buat mereka. Ya kan? Keadilan itu apa? Bukan keadilan politik. Mereka nggak butuh politik. Mereka butuh keadilan ekonomi. Mereka butuh keadilan kesehatan. Mereka butuh keadilan pendidikan. Ya kan? Ya. Dan kesejahteraan itu yang mereka perlu. Kalau masalah politik mereka nggak ngurus, Pak. Yang intinya mereka mau cari makan bagaimana? Mereka mau sekolahkan anak bagaimana? Mereka mau rawat, mereka untuk melahirkan, untuk ini susah. Ya kan? Jadi seolah-olah di dalam negara yang begitu kaya raya ini, ya kan, kita membiarkan anak-anak kita lahir dengan tidak layak dan kurang gizi. Untuk apa ada MBG kalau begitu? Untuk apa ada yang lain-lain? Untuk apa ada KDMP? Untuk apa? Kalau akhirnya masyarakat tidak menikmati segala sesuatunya untuk kepentingan rakyat kecil. Pak John mungkin mau tambahkan lagi yang Ya mungkin nyambung Ya. apa yang dibilang Pak Di sama Pak Sam itu juga. Nah ini mengingat pakar-pakar politik dunia, mereka selalu bilang kalau di mana ada emas, di mana ada gas, ada minyak, potensi dalam negeri itu konflik itu sering terjadi. ya, Konflik itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, kalau kita lihat perspektif Aceh sekarang itu, baru dapat itu ada ladang gas dibilang itu terbesar dunia. Ya di Mubadalah, ladang Mubadalah. Nah itu kemarin itu perusahaan saya dapat pekerjaan untuk survei untuk pasang pipa dari laut ditarik ke Arun. Itu mau ditarik ke Arun atau mungkin mau langsung ke Lampung gitu. Nah, kalau bagi-baginya itu juga masih dalam pembicaraan antara pemerintah daerah dengan pusat gitu. Cuman hasilnya saya nggak ngikutin gitu. Tapi itu sebenarnya kalau melihat itu ya luar biasa kan. Kalau pokoknya tambang emasnya juga. Saya lihat itu YouTube-nya Pak Mualim di Cina, dia bicara itu ladang emas, tambang emas di Aceh itu terbesar dunia. Nah, betul. Dulu 2014 saya pernah ketemu Pak Prabowo sebelum beliau jadi presiden. Dia bilang dia tahu di wilayah kita titik-titik
tambang emas. Itu kalau dikelola dengan baik itu bisa membiayai APBN negara 300 tahun. Itu bayangin 300 tahun. 300 tahun. Tapi kenapa sekarang kebijakannya pajak-pajak? Nanti nggak usah pinjem duitnya Pak ya. Benar. 300 tahun dia bilang itu. Itu dampaknya Saya pendidikan ketemu, gratis, iya. kesehatan gratis yang Semua. bisa Iya. dinikmati ya. Ya. Jadi masuk Tapi- akal 20 juta per Iya. kepala keluarga Make itu. sense, ya. Bukan Iya, hal sampai mimpi itu mungkin sampai menurut saya. sekarang tambang itu belum dikelola Eksploitasi. barangkali ya. Kalau saya pernah kerja di Membramo sana, itu gunung nggak boleh dia apain itu Emas semua. Membramo, Membramo. Saya kerja Papua. buat Konoko di sana itu. Nah, termasuk di sana di Aceh. Konoko Philips. Iya, Ya. Konoko Philip. Kita jadi kontraktor, saya seismik di situ di Bintuni itu. Saat dari Muara sampai hulu-hulu sungai itu. Daerah Pakpak. Itu tahun 75 tuh saya di sana itu. Saya masih muda, umur 22. Jadi harta karun yang tersembunyi yang sudah Iya. dipatok di wilayah Aceh itu yang menjadi satu pertarungan sekarang juga gitu. Mungkin kita nggak tahu karena kalau melihat tambang-tambang itu macam-macam di situ ada. Sampai Minyak. ada satu tempat di daerah Molabu itu kalau kita ke sana tuh ini hilang. Hah? Sinyal Sinyal. terganggu. Iya. Apa itu? Uranium. Iya, itu Uranium. salah satunya itu. Besarnya magnet itu ya. Iya. Besarnya Oh, uranium. iya gelombang itu. Gelombang magnet. radiatornya, Itu Radiasi. mungkin. radiasinya. Nah, jadi ada beberapa toko di sana pernah coba hubungi saya, kita ke sana pada waktu ada gini, saya bilang, waduh, itu kalau memang itu barang ada di situ, itu nggak bisa diekspor sembarangan, nggak bisa. Jadi percuma, saya juga nggak punya dana untuk itu. Jadi harusnya pemerintah. Cuman mungkin sekarang pemerintah tuh fokusnya ke yang lain dulu barangkali ya. Tapi mudah-mudahan ke depan itu kita punya pemimpin bisa dibukakan hatinya gitu untuk bisa melihat ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu aja yang penting ya, Nah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa nih. Sini tanda-tanda ini kita ditarget setelah ini. Bahasa ini bahaya. Ini closing dari Ini Bang Kunang. panas-panas dingin ini. Panas- Iya, panas ini agak dingin. panas dingin ini. Makanya saya meminta closing ini karena sebenarnya kita pemerintah maupun masyarakat sedang dihadapin posisi dilema. Artinya di mana pada satu sisi kita harus mematuhi satu kebijakan pemerintah, masyarakat mengalami dilema terhadap kesejahteraannya gitu. Pemerintah pun sudah berusaha seperti itu. Kira-kira satu solusi sederhana dan strategis seperti apa yang buah pemikiran Bang Kunang bisa melihat secara konklusi ini? Ya, kalau saya lihat memang gak sederhana sih. Cuman berbagai berita hoax, terus kemudian termasuk yang tadi yang kita bicarakan di pertengahan tadi soal pajak memajak ini dengan apa namanya, dengan apa yang potensi yang sudah disampaikan Pak John sudah disampaikan ya. 10 tahun lalu ketika belum menjadi presiden, Pak Prabowo bilang bahwa saya tahu titik-titik apa namanya Sumber daya. Sumber sumber daya ya, mulai mineral maksudnya, Iya. apakah emas kah, gas kah, atau nikel, Minerba ya. itu minerba ya. Itu 300 tahun untuk ya BBN kita. Sekarang kita ngos-ngosan di 3.000 apa namanya triliun lebih APBN kita. Akhirnya karena banyak kebijakan yang mungkin tidak tepat sasaran yang dibutuhkan sekarang, akhirnya apakah betul rencana untuk Babinsa, kemudian polisi, Kamtibmas dan sebagainya itu akan digerakkan untuk apa namanya menertibkan atau memungut pajak dari masyarakat. Yang ini juga sekarang ini isu ini belum pernah dibantah gitu kan. Harusnya kalau itu memang tidak benar segera dibuat apa namanya rilis bahwa ini tidak benar gitu kan. Ya masyarakat gelisah gitu kan. Kemudian kedua, ada kekhawatiran mereka juga kalau mereka tahu bahwa di daerah itu ada spot-spot tambang yang kira-kira akan sejahterakan mereka, ya jalan praktisnya pikir singkatnya ya udah gua kelola sendiri aja kan gitu. Kalau selama ini undang-undang maupun aturan-aturan main yang diberikan oleh pemerintah pusat sampai sekarang ini belum juga di apa namanya dijalankan dengan baik. Kalau dari segi potensi saya lihat ini sudah luar biasa bagus ya. Kita sudah punya pabrik apa namanya Nikel. bukan hanya nikel ya. Artinya kemarin dari Pak Prabowo mulai dari Gresik sampai Smelter, Batam kemarin, smelter. ya. Kemudian ada smelter emas juga yang aman itu yang di NTB sudah ada juga gitu Iya, kan. iya. Kemudian kemarin yang di Jawa Timur itu.
Nah, harusnya itu menjadi cikal bakal bahwa di Aceh pun kalau memungkinkan kenapa tidak dibuat kelanjutannya. Nah, sekarang sebetulnya dari Pak John, dari Bang Semi, dari Pak Syarif sudah mengatakan bahwa harusnya ada keberlanjutan dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga kita tidak berkutat ngurusin apa namanya mata-matai masyarakat kita sendiri. Dia punya apa dipajakin, jalan kaki kok dipajakin, ini kan buat orang nggak nyaman. Meskipun itu belum benar adanya, ya segeralah, karena itu memang tidak ada yang apa namanya tidak kita tahu sumbernya juga, tapi seringkali rumor itu seringkali benar adanya gitu kan. Nah, nggak ada salahnya kalau kita segera merilis itu bahwa ini nggak benar dan sebagainya, supaya orang tenang dibuatnya gitu kan. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan yang untuk melanjutkan dari apa yang sudah kita bayangkan sebelumnya ini kan sepertinya nggak terjadi gitu kan. Betul nggak? Kalau saya pendapat begitu, kontinuitas atau keberlanjutan yang diharapkan itu seperti Bang Sandi bilang tadi, terkait dengan apakah hilirisasi, ya sekarang contoh kenapa Papua ribut dan sebagainya. Dulu kan sudah ada saham di Freeport itu kita ambil, Indonesia itu 1%. Nah, kelanjutnya ke depannya di mana? Yang katanya wacananya dalam waktu 5-6 tahun ke depan itu bisa 61%. Harusnya ada smelter gitu. Iya, ada progresnya dong gitu kan. Kan sudah ada tempatnya ke Gresik sama Aman gitu kan. Jawa Timur sama NTB. Apakah mungkin ditambah satu lagi? Kalau benar kata Pak John tadi bahwa di Aceh itu ada tambang emas lagi, ada gas lagi dan sebagainya. Loh, kenapa nggak ini diprioritaskan? Ya memang kita butuh biaya untuk itu. Tapi kan caranya kan banyak. Tidak semua berubah pajak kecil. Orang kita bayar pajak itu bersulit kok. Coba sekarang bayar pajak motor atau mobil kita kalau nggak ada KTP asli. Kan baru Jawa Barat yang buat aturan bahwa bayar perpanjangan STNK, bayar pajak kendaraan itu tidak perlu KTP milik asli. Ini kadang-kadang kita aneh-aneh juga gitu kan. Nah, itu sudah disuarakan oleh zamannya kita dulu, zaman Ahok ya. Pak Jokowi waktu gubernur. Pemangkasan birokrasi di zaman Jokowi itu urusan tanah dan sebagainya. Digitalisasi itu sudah mulai dilakukan saat itu gitu. Tapi relasi sekarang kenapa nggak berlanjut kan? Saya enaknya aja sekarang ini tetap aja begitu. Nah, itu yang seperti itulah. Apa khawatir masyarakat? Masyarakat nggak percaya kalau mereka bayar pajak akan digunakan untuk bangun negara. Enggak. Tapi dikorupsi. Di bagian korupsi sebagian besarnya, negara dapat sisanya gitu loh. Itu yang kelihatannya masyarakat makanya sedikit bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Papua, di Jakarta banyak berontak itu hanya nggak kedengaran aja gitu kan, karena orang udah sibuk dengan urusannya makan besok kan. Saya ingin menanggapi sedikit Pak Kunang menyangkut masalah pajak tadi. Negara kita harus melakukan reformasi birokrasi pajak. Kenapa? Kita belum punya peradilan pajak. Sudah. Gimana? Udah di keuangan. Sudah. Di keuangan. Iya. Dia punya pengadilan sendiri nggak? Punya sendiri. Menginduk ke Mahkamah Agung kalau nanti PK mau Agung juga. Maksud saya dia harus terpisah, Pak. Jangan dibawa ke Kementerian Keuangan. Itu ya. Jadi ini perdebatan. pengawasannya kan kita bicara sendiri, tentang gitu. korupsi terbesar yang terjadi selama ini Republik berdiri ada di pajak. Betul. Ya. Nego terus ya. Nego terus. Kenapa pendapatan negara ini kurang? Karena untuk bayar pajak bisa nego. Ya kan? Nah, birokrasi yang rusak Bung yang Sep, ini. Saya potong. Kalau gitu orang sengaja nego itu mending nunggak dulu, ntar bergabung nego kan gitu ya. Iya. Nunggak dulu, Nunggak dulu, nggak bayar. Jadi Mending ini, nunggak dulu deh. Gitu permainan praktek lama ini kan memang sudah menjadi Mendarah rahasia daging, ya? umum dan itu sudah mendarah daging. Maka perlu adanya reformasi birokrasi dalam pajak itu sendiri. Pajak jangan berdiri di bawah Kementerian Keuangan. Dia harus dibentuk menjadi badan baru. Karena dia mempunyai hukum tersendiri. Ya. Ya kan? Saya setuju itu. Benar. Kan begitu. Supaya tidak ada intervensi. Lu jadi dirjen pajak lu harus nyetor nanti. Regulasi vertikal ya. Iya dong. Tapi kalau memang dia menjadi badan sendiri, Jadi dia harus ada di bawah presiden. di bawah presiden. Ya. Karena ini kan menyangkut masalah kenapa BUMN bisa, kenapa pajak nggak bisa. Ya kan? Karena penghasilannya besar. Karena sumber penghasilannya besar. Ya, kan? Iya. Ini Jadi ini di negara lain, di Amerika mereka punya pajak luar biasa. Iya. Betul nggak Pak? Mr. Dia pajak, Tapi kesejahteraan Ya kan? sosial juga dijamin ya. dijamin. Jadi mereka mendapatkan pendapatan, mereka mengejar yang jelas.
Yang punya kewajiban pajak wajib untuk membayar pajak. Ya kan? Tidak kayak kita, semua dibayar. Kayak jalan kaki bayar. Mau dipajakin. Kan lucu. Ini jadi rusak nih negara ini. Jadi birokrasi pemerintahan yang ada, saya menganggap presiden harus melakukan perubahan sistem, ya kan, dalam birokrasi, baik keuangan, ya kan, investasi, dan juga pengembangan wilayah-wilayah yang memiliki, dalam tanda kutip, dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai sumber daya alam yang luar biasa ini, harus dilakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Kita jangan bangga dengan tadi yang Pak Kunang bilang, kita punya smelter, tapi kelanjutannya Apa? kepada siapa smelter itu ada? Bagaimana hasil dari smelter tersebut? Ya kan, pemasukan untuk negara berapa di situ? Apakah ada keterbukaan dalam permasalahan tersebut? Ya, IWIP, apakah ada keterbukaan? Berapa pendapatan negara di situ? Ini nggak jelas semuanya. Kan Danantara. Di bawah pengelolaan Danantara. Nah, kita berbicara Danantara, ya kan? Pertanggungjawabannya ke publik mana? Publik harus tahu, ya kan? Masuknya dana hasil tambang ataupun hasil pengolahan dan investasi ke Danantara ini, pertanggungjawaban kepada publik itu seperti apa? Ya kan? Presentasi masing-masing BUMN kan berapa persen ya ke Danantara itu? Tahu lah. Nggak tahu masalah Nggak itu tahu, tetap. semua nggak Iya, itu kan makanya udah. Karena masih tertutup tadi. Karena kan tertutup, tidak ada yang tahu tentang berapa pendapatan negara di situ, terus pengolahannya untuk apa. Ujung-ujungnya global aja sekian gitu. Ya kan, nanti kalau tiba-tiba global, sumbernya nggak tahu dari mana, tiba-tiba seperti tadi Pak Suhadi bilang, ya kan, BUMN rugi, BUMN rugi, Garuda paling mahal rugi. kan gitu. Saya dulu pernah ada penyampaian BUMN rugi, Rugi. padahal jualan listrik doang ya. Seingat saya dulu tuh pernah ada penyampaian bahwa Danantara itu untuk membantu meringankan beban utang. Apa benar gitu? Kan juga lah kalau saya lihat seperti ini. Dalam konteks ekonomi dunia, Iya. negara wajib punya utang. Ya. Kalau untuk mengatur keseimbangan ekonomi tadi, betul nggak Pak? Kalau kita nggak punya hutang, Pak, ekonomi kita amburadul. Nggak punya pembangunan juga. Punya utang paling besar. Amerika Untuk punya menyikapi Amerika aja semua punya ini. hutang paling besar, tapi Ya. disebut negara superpower kan? Untuk menyikapi semua ini, negara kita kan ini negara kaya. Presiden tentunya juga kan nggak bisa kerja sendiri. Iya, iya. Dia paling besar harus didukung oleh rakyatnya. Iya. Ya. Kalau oleh orang-orang di situ itu bukan yang ngedukung, mereka tentunya ngerongrong. Iya. Berapa bagian saya? Makanya dia harus bersikap. Presiden ini sekarang harus bersikap. Dia harus bisa bersikap. Nih, kekayaan yang ada di sini kalau dikumulasikan hasilnya sekian. Ya kan? Kita akan bekerja sama dengan siapa? Karena perlu modal kan? Ya. Ya. Itu juga harus diumumkan. Nah, nanti keuntungan dari persoalan itu juga harus diberitahukan kepada masyarakat. Transparansi. Itu harus dibuka secara transparan. Ya. Sehingga orang-orang yang selama ini ngerecokin kerja presiden lambat laun akan terkikis, ya kan? Dan presiden dengan begitu sepenuhnya akan disokong, didukung ya kekuatan-kekuatan politik maupun segala macamnya itu oleh rakyat. Betul sekali. Rakyat akan mencintai dia. Dan kalau itu terjadi, saya udah bilang, nanti gak usah pemilu, Pak Prabowo terpilih lagi. Iya. Iya dong, ngapain? Kalau memang Pak Prabowo udah bekerja dengan baik, ya, nggak usah ada pemilu-pemilu yang sifatnya keluaran ratusan triliun dan lain sebagainya. Nggak usah. Rakyat pasti 100% akan memilih Pak Prabowo. Karena kenapa? Perbaikan benar-benar dapat dikerjakan Minimal yang secara signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tidak akan ada Selesai. gejolak lagi. Nggak Seperti akan Aceh ada dan gejolak Papua. lagi gitu. Ya, jadi sekali lagi kita berharap sangat besar. Besok 17 Agustus ya yang ke-81. Kita berharap pemerintahan ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran itu benar-benar bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat. lebih baik. Sepakat. Syaratnya bagaimana? Terbuka, transparan, ya. Laporkan semua kepada publik. Ini loh kerja saya dan ini loh hasilnya. Ya, itu yang penting. Jangan Oke. cuma 300 tahun. Wah, 300 tahun tadi kan untuk yang paling Tapi besar. faktanya kita nggak tahu Iya. kemana-mana. Bagaimana Pak John? Mungkin belum dikelola. Emasnya belum Oke. digali. Terima kasih banyak Bapak. Siap. Omongannya ini bukan mencekik,
leher atau memekakan telinga Pak Prabowo, tapi orang-orang yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintahan Prabowo Gibran. Makanya ini satu saran baik dari Bapak-Bapak untuk bagaimana setidaknya ada reformasi ataupun evaluasi terhadap pemerintahan, kemudian terhadap gejolak yang terjadi di Aceh dan di Papua ini. Itu sudah terjadi dari masa ke masa, yang menjadi satu persoalan utama tentang kesejahteraan. Tentu kecurigaan-kecurigaan kita bahwa ada oknum-oknum yang menunggangi ini, dan hari ini Bapak-Bapak sudah menyampaikan poin-poin yang dimana menjadi satu beban untuk mereka, yang selama ini bagi mereka beban itu merasa enak, tapi kali ini ditambah beban yang tidak enak dengan bahasa yang kasarnya akan katakan ya Kita harus jujur. seperti Pak Sori katakan tadi, yang cukup menampar oknum-oknum ini ya, bahwa dengan evaluasi pajak saja itu sebenarnya sudah membuat mereka ketar-ketir lah gitu, ataupun dalam hal pengelolaan sumber daya, kemudian dilanjutkan dengan hilirisasi, saya pikir itu bisa membuat mereka lebih ketar-ketir lagi. Nah, tanggung jawab di sini aparat keamanan, pihak tentara, TNI, Polri maupun warga masyarakat yang turut untuk menjaga keamanan menjelang kemerdekaan dan keberlanjutannya. Harapannya bahwa di Aceh maupun di Papua tetap kita dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih banyak Bapak. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak, bisa Keren. ikuti di episode berikutnya. Jangan ada gejolak di Aceh dan di Papua. Amin. Amin. Merdeka. Mereka.